من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. Yang kedua, pertanyaan saya tentang hal yang lagi viral sekarang, bahwasanya ada orang yang menendang sesajian atau ingkari kemungkaran yang ada di Gunung Semeru, yang itu adalah sesajen. Nah, sikapnya seorang muslim ketika melihat hal yang syirik seperti ini tuh harusnya seperti apa, dan apakah perbuatan tersebut adalah perbuatan yang benar atau tidak? Adapun pertanyaan yang kedua, pertama saya ingin nasihatkan kepada teman-teman ya, untuk berita-berita yang tersebar itu seorang harus punya pijakan di dalam menilai. Jangan cuma baca berita saja, lihat suatu kejadian sudah berprasangka, sudah berkomentar, sudah begini dan begitu. Ya, itu saya nggak tahu kejadiannya di mana, apakah di tempat umum atau di wilayah orang, di wilayah khusus. Di atas gunung misalnya, tapi ladang dia, tempat dia, ada yang pasang sajian, dia tendang di wilayah dia. Itu rumahnya kok dipasang sajian, dia tendang. Itu hak dia. Ngapain kita komentari? Ada yang pasang sesuatu di rumah saya tendang misalnya, nah itu hak saya. Kok lancang di rumah saya misalnya. Tapi kalau dia di tempat umum, nah itu baru kita pastikan kesalahan orang yang melakukan hal tersebut dalam beberapa sudut yang akan saya terangkan. Yang kedua, sekarang ini fenomena berbuat sesuatu dia rekam, dia sebarkan. Siapa orang yang melakukannya? Apa maksudnya? Itu hati-hati, di Indonesia ini banyak orang-orang yang sedang mengadu domba. Banyak orang-orang yang ingin berbuat sesuatu punya maksud-maksud tertentu. Ada udang di balik batu. Jadi tidak bisa dalam kejadian-kejadian seperti itu langsung berkomentar, kemudian memastikan niatnya begini, ini orang pasti begini, ya, itu keliru juga ya. Kemudian yang ketiga terkait dengan hukum masalah itu, kalau dia kemungkaran umum itu tidak boleh dirubah kecuali dengan tangan pemerintah, orang yang punya kekuasaan. Kalau kemungkaran di tempat umum, makanya tadi saya bilang dirinci itu tempatnya di mana. Di konteks apa? Kalau di tempat umum itu tidak boleh untuk dirubah. Di tempat umum. Nabi SAW itu ketika menaklukkan Mekah, di dalam Musnad Imam Ahmad disebutkan di dalam Mekah itu ada 360 berhala. Ada 360 berhala. Saya mau bertanya, mana Umar ibn Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, para sahabat lain ketika di Mekah? Kenapa dia tidak pergi tentang berhala itu? Bukankah itu sebab kesyirikan, sebab turunnya musibah dan malapetaka? Yang lebih, pertanyaannya lebih daripada itu, mana Nabi SAW? Kenapa enggak melakukannya? Jadi pertanyaan harusnya kita pikir sesuatu itu. Dalam Islam itu tidak boleh seseorang melakukan sebuah perbuatan yang mengakibatkan kemungkaran lebih besar. Karena itu dikatakan dalam Al-Quran, وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. Jangan kalian mencela orang yang beribadah kepada selain Allah. Jangan kalian bercela orang yang beribadah kepada selain Allah, karena mereka akan balik mencela Allah tanpa ilmu. Ya, tadinya Allah tidak dicela, tapi gara-gara kita mencela orang-orang yang beribadah kepada selain Allah ini, mencela sembahan mereka, mereka balik mencela Allah. Siapa yang berdosa? Yang menjadi sebab itu berdosa juga. Karena itu Nabi SAW bersabda, la'anallahu man la'ana walidayhi. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Sahabat heran, ya Rasulullah, bagaimana ada anak melaknat kedua orang tuanya? Maka Nabi berkata, dia melaknat orang tua orang
orang itu balik melaknat orang tua dia. Jadi dihukumi oleh Nabi seperti melaknat apa? Kedua orang tuanya. Nah, itu posisinya sama tadi dengan orang yang mencela Allah itu. Makanya beragama itu bukan semangat saya. Merubah kemungkaran itu ada kaidah-kaidahnya di dalam merubah kemungkaran. Kemungkaran itu kalau dia akan melahirkan, ketika dirubah akan melahirkan kemungkaran lebih besar, itu hukumnya haram menurut kesepakatan para ulama. Kemungkaran kalau dia melahirkan sesuatu yang semisal dengannya, maka ini letak ijtihad. Kalau semisal dengannya, ya. Kemungkaran kalau dia melahirkan hal yang di bawahnya, ada mungkar, tapi melahirkan mungkar, tapi mungkarnya tidak begitu kecil, tidak begitu besar. Ya, ini letak ijtihad. Tapi asalnya mengingkari kemungkaran itu untuk menghilangkan kemungkaran dan mendatangkan kemaslahatan. Dan itu harus dipahami. Harus dipahami. Dan tidak ada dari seorang ulama yang memberi fatwa boleh seperti itu. Nah, itu Syekh Shalih Al-Fauzan pernah ditanya, ya Syekh, ada berhala di satu tempat. Kalau saya bakar, saya hilangkan, tidak ada yang tahu. Apa boleh saya melakukannya? Kata Syekh, nggak boleh. Kenapa? Kata beliau, kalau kamu hilangkan, mereka akan bangun lebih bagus lagi daripada itu. Iya. Nah, itu saya pernah dengar ya kejadian di satu tempat di wilayah di Indonesia, berhala-berhala di gunung gitu. Ya. Karena di gunung pergi dibakar rumah-rumah itu, dibangun oleh penduduk kampung lebih megah lagi daripada itu. Kira-kira siapa yang menanggung kalau seperti itu? Ya orang yang melakukan kemungkaran tanpa ilmu ini. Orang yang melakukan merubah kemungkaran tanpa ilmu ini. Dan itu tidak benar ya. Jelas? Ya, dalam hukum merubah kemungkaran, itu ada kaidah-kaidahnya, ada ketentuan-ketentuannya. Tapi jangan seperti orang liberal yang hanya mencari ridha manusia. Kita beragama itu ada prinsip dalam beragama. Iya, ada prinsip dalam beragama. Kalau itu kesyirikan, kita bilang kesyirikan. Itu kemungkaran disebut kemungkaran. Tapi dalam jenis yang disebutkan dari bentuk sesajian, itu kan sesajian nama. Tapi perbuatannya itu apa hukumnya? Apa yang dia kedepankan itu untuk siapa? Itu berbeda-beda kondisinya. Nah, boleh juga ada yang mengatakan itu syirik akbar langsung. Ya, dia posisikan untuk apa? Di kondisi apa? Dia menjadikannya sebagai apa? Sebagai sembelihan kah, sebagai taqarrub kah, atau sebagai sebab? Itu memiliki hukum yang berbeda. Maka ini mana-mana harus dipahami. Ya, dan ini kaidah-kaidah di pembahasan syariat ya. Karena itu sebenarnya kadang kejadian-kejadian kadang terjadi, ya itu banyak diributkan. Ya, mungkin banyak hal terkait dengan apa-apa yang telah saya terangkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya. Wallahu taala alam. Baik.